dugaan kaum musyrikin ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah A. Rasulullah sebagai orang yang murtad, B. Rasulullah sebagai orang yang taat, C. Rasulullah orang yang beriman, D. Rasulullah orang yang bertakwa. Salah. Bukti kebesaran bahwa Allah bersifat Al-Bar adalah A. Allah mencukupi kebutuhan makhluknya, B. Allah mengampuni setiap dosa orang yang bertaubat, C. Allah Maha Perkasa, D. Allah Maha Adil. B. Salah. Perilaku orang yang mengamalkan sifat an-nafi adalah Allah adalah A. Sombong, B. Tidak tamak, C. Tidak sabar, D. Dendam. B. Benarnya B. Memutuskan suatu perkara secara tidak memihak merupakan pengamalan dari sifat Allah. A. Al-Aziz, B. An-Nafi, C. Ar-Ra'uf, D. Al-Fatah. Malaikat tercipta dari A. Tanah, B. Api, C. Cahaya, D. Nyala api. Cahaya. Salah satu sifat malaikat adalah A. Durhaka, B. Murtad, C. Taat, D. Dengki. Senantiasa berusaha untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ketaatan yang dilakukan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam A. Hikmah beriman kepada malaikat Allah, B. Perilaku yang mencerminkan iman kepada para malaikat, C. Manfaat beriman kepada malaikat Allah, D. Pengertian beriman kepada malaikat Allah. Memperlihatkan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang maupun perbuatan dengan maksud agar orang tersebut dapat melihat dan memuji sesuatu tersebut adalah pengertian dari A. Sum'ah, B. Nifak, C. Kufur, D. Riya. D. Salah. Seseorang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ia dinilai sebagai seorang dermawan adalah merupakan contoh dari an-nifaq, B. Sum'ah, C. Riya, D. Kufur. Menghapus pahala amal kebaikan adalah akibat buruk dari sifat A. Sum'ah, B. Nifaq, C. Riya, D. Dusta. D. Tujuan yang sering membayangi perasaan orang yang riya adalah A. Diterimanya amal baik oleh Allah, B. Suksesnya amal baik yang dilakukan, D. Penilaian positif dari orang yang mengetahui perbuatannya, C. Penilaian baik dari Allah dan sesama manusia. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dan menyempitkan rizki bagi hambanya karena Allah bersifat A. Al-Aziz, B. Ar-Ra'uf, C. Al-Bashid, D. An-Nafi. Allah memberlakukan syariat Islam, hukum agama bagi manusia. Hal ini merupakan bukti bahwa Allah bersifat A. Al-Qayyum, B. Al-Ghafar, C. Al-Adlu, D. Al-Alim. Perilaku orang yang mengamalkan sifat Ar-Ra'uf adalah A. Tamak, B. Hasad, C. Pandai bersyukur, D. Riya.
mencintai dan turut andil dalam menegakkan keadilan merupakan pengamalan dari sifat Allah. A. Al-Adlu. B. Al-Qayyum. C. Al-Basit. C. D. Al-Ghafar. A. Makhluk gaib yang terkadang patuh dan terkadang kafir kepada Allah seperti manusia adalah A. Jin. B. Malaikat. C. Setan. D. Iblis. Nyen. Nyen. A. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah A. Jibril. B. Israfil. C. Munkar. D. Nakir. Mengingkari tugas malaikat berarti mengingkari Allah, sebab A. Semua malaikat senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala. B. Keimanannya kepada malaikat tidak mantap. C. Allah subhanahu wa ta'ala yang beri tugas kepada malaikat. D. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta makhluk gaib selain malaikat. Nifak secara bahasa artinya adalah A. Memperlihatkan pamer. B. Berpura-pura pada agamanya. C. Menceritakan amal. D. Mengharap pujian. Cek. Salim mengatakan bahwa tugas PR ia kerjakan sendiri, padahal yang mengerjakan adalah temannya. Hal ini merupakan contoh dari A. Nifaq. B. Sum'ah. C. Riya. D. Kufur. A. Bener nih. Pengertian Rasul menurut bahasa berarti A. Sahabat. B. Kepercayaan. C. Pilihan. D. Utusan. Pesan. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui adalah A. Nabi Adam alaihissalam. B. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Nabi Yusuf alaihissalam. D. Nabi Khidir alaihissalam. B. B. Andi adalah seorang ketua kelas. Ia mengatur teman-temannya dengan baik serta memotivasi mereka agar selalu kompak dan rajin masuk kelas. Ia melakukannya karena merasa bertanggung jawab sebagai pimpinan. Sifat Rasul yang diteladani oleh Andi adalah A. Sidik. B. Amanah. C. Fatonah. D. Tabligh. B. Mukjizat hanya diberikan kepada para A. Nabi atau Rasul. B. Waliullah. C. Orang Islam yang rajin beribadah. D. Orang kafir. C. Salah satu hikmah diberikan mukjizat kepada para Rasul adalah A. Agar bisa menunjukkan kekuatan kepada para kaumnya. B. Agar ditakuti oleh para musuh mereka. C. Agar bisa mengalahkan kaum yang tidak percaya pada mereka. D. Agar dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. D. Pengertian tawadu menurut bahasa artinya A. Rendah hati. B. Tidak menampakkan kemampuan diri. C. Rendah diri. D. Tidak menonjolkan kemampuan diri. D. Di bawah ini bentuk tawadu, kecuali A. Menghormati kepada orang yang lebih tua atau lebih pandai daripada dirinya. B. Sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. C. Menghormati pendapat orang lain. D. Menutupi cacat aib orang lain.
Sikap husnudon harus selalu dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa. Ini karena dengan dikembangkannya sikap husnudon, maka akan menimbulkan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dampak positif dari husnudon adalah A. Timbulnya perasaan saling mempercayai di antara anggota masyarakat. B. Terjadinya ikatan batin yang kuat antara anggota masyarakat. C. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram. D. Hidup terasa kurang mengesankan. Prasangka baik terhadap siapapun perlu kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perbuatan husnudon kecuali A. Sering bersilaturahmi dengan para ulama. B. Selalu berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. C. Selalu berpikir jernih. D. Selalu menjelekan orang lain. Sifat hasud merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut merupakan contoh sifat hasud, yaitu A. Merasa tidak suka dengan kekayaan orang lain. B. Senang terhadap orang yang mempunyai kenikmatan. C. Merasa iba melihat orang yang terkena musibah. D. Membantu orang yang ditimpa kesulitan. Di kampung ada seseorang yang sangat laris dalam berjualan pulsa. Kemudian tetangga lain menaruh bunga dari seorang dukun dengan tujuan agar usaha orang tersebut tidak laku. Hal tersebut merupakan contoh dari A. Dendam, B. Hasud, C. Naminah, D. Fitnah. Salah satu dampak negatif perbuatan dendam adalah A. Bertambah rumitnya urusan. B. Permasalahan akan cepat selesai. C. Terwujudnya keadilan. D. Kedua pihak yang bertikai dapat didamaikan. D. Seseorang akan mudah menghindari perbuatan hasud apabila A. Melatih dirinya untuk dapat menerima kenyataan hidup yang dialami. B. Mengingat-ingat kebaikan diri sendiri. B. Menghitung-hitung karunia yang dimiliki orang lain. C. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. B. Yang dimaksud iman kepada para rasul adalah terhadap utusan Allah. A. Percaya. B. Pilihan. C. Ingkar. D. Membenarkan. Sifat tabligh bagi Rasul berarti A. Menyimpan. B. Menyampaikan. C. Bohong. D. Jujur. B. Salah. Berikut ini adalah contoh perilaku meneladani sifat para Rasul, kecuali A. Jujur dalam setiap perkataan. B. Bersemangat dalam belajar dengan meyakininya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. C. Menyelamatkan isi untuk kepentingan pribadi ketika menemukan dompet di jalan. D. Menyampaikan titipan barang kepada orang yang dituju. C. Tongkat Nabi Musa mampu membelah lautan. Kejadian ini termasuk macam mukjizat. A. Maknawiyah. B. Hisiyah. C. Ainiyah. D. Fi'liyah. Berikut yang termasuk contoh ma'unah, yaitu A. Nabi Ibrahim tidak mempan ketika dibakar dengan api yang menyala-nyala. B. Seorang tukang beca yang ahli zikir tidak terluka ketika tertabrak mobil.
C. Seorang dukun bisa menyantet orang lain hingga gila. C. D. Sunan Kalijagat membuat tiang masjid Demak dari patahan-patahan kayu. D. Allah. Tawadu secara istilah berarti A. Orang yang merendahkan hati dalam pergaulan. B. Orang yang menghormati orang lain. C. Orang yang menghargai orang lain. D. Orang yang tidak meremehkan orang lain. B. Contoh perilaku tasamuh di bawah ini adalah A. Mengunjungi orang sakit. B. Tidak mengganggu ketenangan tetangga. C. Santun dalam berbicara kepada siapapun. D. Tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan yang dilakukan.